Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini, kesempatan ini kami dapat belajar lagi bersama firman-Mu, dan hamba-Mu akan menyampaikan pengajaran firman-Mu kepada saudara-saudaraku. Biarlah Tuhan memberkati, Roh Kudus menolong kami, supaya setiap kami yang mendengarkan dan hadir belajar dikuatkan dan dilengkapi dengan firman-Mu. Pengetahuan ini dapat menolong kami semua untuk memasuki hari-hari kami berikut ke depan, supaya kami menjadi alat dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, kita mulai dengan pelajaran hari ini. Ya, hari ini kita belajar mengenai dimensi doa pribadi. Ya, kita nanti akan ditampilkan di layar bahwa dimensi doa pribadi sungguh membuat kita bisa tahu makna atau manfaat doa pribadi. Ya, kita mulai bahwa agenda kita adalah pendahuluan, pembahasan, tanya jawab, dan doa. Itu ada 4 sesi hari ini dalam 1 jam ke depan. Jadi hari ini kita melihat bahwa dimensi doa pribadi. Dimensi doa pribadi adalah isi doa yang menyangkut ukuran waktu yang kita tempuh. Yaitu ya, kalau kita mau melihat dimensi doa pribadi, itu kita menemukan pengertiannya adalah isi doa, ya, isi doa yang menyangkut ukuran waktu, ya. Lalu kita melihat dimensi doa pribadi ini ada 2 bagian, ya. Setiap doa pribadi kita, ya, kita masing-masing mempunyai kesempatan untuk berdoa pribadi. Nah, doa pribadi itu terdiri dari doa kronos dan doa kairos. Nah, ini ya, kita memperhatikan doa kronos di dalam doa pribadi kita, isinya itu berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau kita bilang kebutuhan sehari-hari itu tentunya mulai kita bangun, bekerja, makan, tidur, itu sehari-hari. Jadi yang kita doakan yaitu seluruh aktivitas kita termasuk kesehatan. Nah, jadi hidup kita yang kita jalani di dunia hari lepas hari itu tentunya kita harus mendoakannya. Ya? Bagaimana? Apa itu? Kurang dengar suaranya? Iya, kecil. Yang mau bertanya siapa? Oh, ya. Terus ya, kita lanjut terus ya. Kurang gede ya. Coba mikrofonnya dimatikan aja untuk Berta dengan Yos, atau apa, kalau tidak bicara, mikrofonnya dimatikan. Iya. Ya. Ya, jadi ini kita lihat dulu suaranya sudah cukup jelas belum? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Iya. Ya. Jadi kita lanjut. Jadi dimensi doa kita, doa pribadi terdiri atas 2 bagian tadi ya, yaitu doa kronos dan doa kairos. Mari kita mau mengerti makna daripada istilah doa kronos.
Doa kronos isinya berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Misalnya makan, minum, aktivitas, kesehatan, dan lain-lain. Nah, tentunya yang namanya sehari-hari itulah yang kita kerjakan. Ya, aktivitas itu mulai kita bangun, kita mulai bekerja, kita mengurus segala pekerjaan-pekerjaan yang paling kecil sampai yang besar ya, baik di rumah, di tempat pekerjaan, di lingkungan. Nah itu kita perlu mendoakannya, saudara ya. Jadi tentunya di dalam kita berdoa, kita mendoakan seluruh aktivitas ini yang sehari-hari ini. Nah maka ini disebut doa kronos. Ya, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, di situ terlihat ya isi doanya. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di situ menyangkut doa Bapa kami. Ya, di situ isinya salah satunya adalah berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya. Kemudian ampunilah kesalahan kami dan jauhkan kami dari kejahatan. Nah, itulah kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Karena ketika kita bangun, bekerja, semua itu pasti kita akan lihat di sekitar kita. Nah, jadi doa itu sesungguhnya menolong kita untuk supaya semakin lebih baik. Ya. Jadi fungsi doa itu sebenarnya membawa kita kepada kemajuan kehidupan. Ya. Karena apa yang kita doakan pasti akan didengar atau dijawab oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya tentu akan membuat kita semakin lebih baik. Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi doa kronos itu menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah sebabnya dari pelajaran ini mengajar kita untuk selalu mendoakan aktivitas kita. Ya, dimanapun, di sawah, di pasar, di rumah, di kantor, di dalam perjalanan. Nah, itu aktivitas sehari-hari. Nah, jadi saudara-saudara, jadi ini kita penting melihat doa kronos ini. Sekarang kita melihat doa kairos. Nah, apa itu doa kairos? Doa kairos itu isinya menyangkut kebutuhan urgen atau yang mendesak. Artinya sekali untuk seumur hidup. Misalkan apa? Kita meminta pekerjaan. Waktu kita belum punya pekerjaan, kita kan meminta, berdoa minta pekerjaan. Nah, setelah pekerjaan itu kita dapat, nah kita tentunya tidak akan mendoakannya lagi. Nah, gitu maksudnya. Itu doa kairos. Nah, jadi terus kesembuhan dari penyakit. Misalkan contoh, ada seorang dia punya penyakitnya penyakit diabetes atau penyakit apa saja, dia kan perlu mendoakannya. Nah, setelah penyakit itu sembuh, dia tidak akan mendoakannya lagi. Nah, kan gitu ya maksudnya. Jadi tidak mungkin dia sudah sembuh dari penyakit, dia tetap terus mendoakannya. Ini yang disebut urgent. Ya, urgent itu yaitu kalau sesuatu yang sudah dijawab, ya, kita tidak akan mungkin mendoakannya lagi. Nah, itu disebut doa kairos. Ya. Nah, masih ada lain lagi. Contoh kita melihat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 38. Yaitu meminta pekerja di ladang Tuhan. Nah, kalau pekerjaannya sudah datang, ya sudah. Kita tidak mendoakannya lagi. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian
mendoakan, meminta karunia Roh Kudus. Seorang bisa meminta dari Tuhan karunia untuk kesembuhan. Bisa. Nah, tetapi setelah dia mendapatkannya, dia tidak mendoakannya lagi kan? Tidak memintanya lagi. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kita melihat bahwa doa kairos adalah doa yang isinya menyangkut kebutuhan urgent, yang mendesak ya. Nah, itu penting bagi kita. Kemudian selanjutnya kita melanjutkan uraian berikutnya, bahwa pentingnya doa pribadi, pentingnya persekutuan pribadi dengan Bapa. Nah, ini kalau kita melihat pentingnya doa pribadi ini, yang pertama, persekutuan pribadi dengan Bapa. Nah, ini. Nah, kita melihat di dalam doa pribadi, kita menemukan persekutuan pribadi. Nah, jadi doa itu sebenarnya suatu persekutuan ya pribadi dengan Bapa di surga. Nah, kita melihat dalam uraiannya, keselamatan dan berkat Tuhan kepada manusia diawali dengan pribadi. Ya, misalnya Abraham dipanggil oleh Allah sesuai asas pribadi. Ya, asas pribadi ya. Musa dipanggil oleh Allah juga menggunakan asas pribadi. Jadi Allah Bapa memulai segala sesuatu dengan manusia menggunakan asas pribadi. Ya. Yesus Kristus berdoa secara pribadi tanpa mengajak murid-muridnya. Ya, ini kita melihat bahwa itu disebut persekutuan pribadi. Jadi pribadi itu berbeda dengan komunitas. Ya, jadi diawali dari pribadi, baru menjadi komunitas. Ya, jadi semua itu dari pribadi. Jadi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memanggil setiap orang itu dari individu-individunya, pribadi lepas pribadi. Ya, lalu kemudian akan menuju kepada nanti kepada keluarga, kepada akhirnya kepada lingkungan atau masyarakat. Nah, ya kita melihat itu pentingnya ya, pentingnya doa pribadi itu diawali dengan istilah asas pribadi. Asas itu yaitu menyangkut hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pribadi, menggunakan itu. Ya, selanjutnya kita melihat bahwa persekutuan pribadi dengan Bapa ini kita melihat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 23. Dikatakan di situ, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, kita melihat pribadi di sini ya. Jadi pribadi setiap orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan. Jadi itu ya. Jadi doa pribadi memenuhi tuntutan perintah Tuhan, ya, memenuhi tuntutan perintah Tuhan mengenai hukum kasih. Ialah setiap orang harus mengasihi Tuhan. Ya, jadi di sini ya. Jadi Tuhan menuntut dari setiap pribadi kita untuk mengasihi Dia. Nah, jadi tidak melalui perwakilan. Ya, tidak ada istilah melalui perwakilan. Katakanlah ada orang bilang, ya saya diwakilkan oleh orang tua saya untuk mengasihi Tuhan. Ya, tidak ada ya, tidak ada hukum seperti itu. Setiap orang harus aktif ya, mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Nah, itu
Itu asasnya seperti itu. Maka contoh-contoh yang diperlihatkan di sini seperti Musa, dia datang secara pribadi kepada Tuhan. Ya, Abraham datang kepada Tuhan juga secara pribadi. Nah, di situ Yesus Kristus datang juga kepada Bapaknya secara pribadi. Nah, dia tidak mengajak murid-muridnya. Jadi di sini di dalam persekutuan pribadi itu sangat penting, bahkan jauh lebih penting daripada persekutuan secara jemaat atau komunitas. Ya, jadi kita harus perhatikan bahwa kita setiap orang harus bisa membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, dalam bentuk doa pribadi di kamar, bisa di tempat yang memang pada saat misalkan kita di dalam perjalanan di sebuah lokasi yang jauh dari kota, kita bisa juga melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan di sebuah tempat yang aman, ya. Katakanlah mungkin di bawah pohon, tiba-tiba di situ di sebuah tempat itu hanya di situ tempat yang aman, ya kita bisa duduk sebentar di situ sambil berdoa. Ya itu kalau memang kita dalam perjalanan jauh melewati desa, ya itu contoh saja. Kalau kita juga ada dalam perjalanan jauh, mungkin saja dengan pesawat, kapal laut. Nah itu semua kita bisa lakukan doa pribadi, tidak ada yang menghambat, tidak bisa menghambat persekutuan pribadi ya dengan Tuhan. Nah ini anjuran-anjuran ini untuk kita melihat itu adalah sebuah kebutuhan. Doa itu sebuah kebutuhan. Sama seperti kalau kita mau makan atau minum, itu sebuah kebutuhan. Jadi doa pribadi itu bukan sebuah seperti beban, ya, bukan beban-beban yang harus kita pikul secara kalau dikatakan seolah-olah itu akan merugikan kita, menyita waktu kita, ya, menyita konsentrasi kita. Tidak, ya. Doa pribadi itu sebuah kebutuhan. Karena apa? Di situ bersekutu dengan Tuhan itu, di situ kita mendapatkan banyak berkat. Ya. Banyak berkat di dalamnya kalau kita melakukannya. Jadi kalau kita tidak melakukannya justru kita sebenarnya rugi. Karena di dalam doa pribadi itu Tuhan akan membukakan berkat-berkatnya kepada kita. Mempercayakan berkat-berkatnya kepada kita. Mempercayakan tanggung jawab atau kebenaran-kebenarannya kepada kita. Nah, ya kan, jadi di situ sebenarnya berkat itu banyak yang kita dapatkan saat kita melakukan doa pribadi. Nah, sekarang kita memang harus tahu memang doa pribadi apakah itu kita bisa lakukan kapan? Ya, waktunya itu bebas. Bisa pagi hari, kalau memang itu waktunya bisa, kalau siang hari bisa, malam hari juga bisa, atau tengah malam pun bisa. Jadi doa pribadi ini waktunya itu bebas. Nah, jadi itu saja kita mau melihat bahwa doa pribadi itu sangat penting. Lalu kita lanjutkan bahwa di dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 5a dikatakan begini. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa.
Nah, ini jadi begini. Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang sudah berkeluarga itu dia bisa dan bahkan dia diharuskan melakukan doa pribadi lewat sebuah persetujuan dengan baik istrinya atau suaminya. Nah, jadi artinya bahwa ketika dia melakukan doa, itu adalah sebuah kegiatan khusus dia sedang berdoa, jadi tidak bisa diganggu waktunya. Mungkin dia berdoa satu hari, seharian dia berdoa di sebuah tempat, dan di situ membutuhkan ketenangan. Nah, dia tentunya berdoa pribadi, tidak perlu diganggu oleh suaminya atau istrinya. Nah, ini kenapa? Karena memang doa pribadi ini untuk dia bercakap secara pribadi dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Ya. Jadi doa pribadi dapat dilakukan sekalipun sudah berkeluarga. Ya, jadi doa pribadi walaupun memang doa secara berkeluarga juga boleh. Tetapi pada saat-saat tertentu doa pribadi perlu dilakukan juga. Jadi doa pribadi itu kalau dia sudah berkeluarga, dia tidak perlu mengajak istrinya atau suaminya di dalam menjalankan doa pribadi. Nah, jadi suami dan istri masing-masing tetap melakukan doa pribadi. Mengapa? Karena doa pribadi adalah prinsip di dalam membangun iman pribadi di hadapan Tuhan. Jadi memang iman pribadi setiap orang itu bertumbuh tidak bisa secara bersamaan. Baik dia istrinya atau suaminya, karena masing-masing orang memberi respon kepada Tuhan. Jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi suami tidak bisa mewakilkan istrinya untuk meminta iman atau meminta berkat, ya, atau meminta pembaharuan karakter. Nah, jadi masing-masing mendoakan pribadinya untuk mendapatkan pembaharuan karakter, pembaharuan budi, ya, pembaharuan cara berpikir. Nah, itu semua itu lewat doa pribadi. Ya, jadi kita bisa lihat ini bahwa pentingnya doa pribadi. Ya, jadi sekarang kita sudah bisa memahami ya bahwa pentingnya doa pribadi itu seperti itu. Sekarang kita mau melihat isi doa pribadi. Nah, sekarang kita mau melihat isi doanya dulu. Tadi itu kegiatannya doa pribadi. Sekarang isi doanya ketika kita melakukan doa pribadi, apa isinya? Kita melihat doa pribadi adalah doa sesuai dengan kondisi pribadi setiap orang untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Bapa di sorga. Doa pribadi ibarat komunikasi antara anak dan orang tua. Keterbukaan dari pribadi harus jelas di hadapan Bapa Surgawi. Karena dialah yang menghakimi. Ya, jadi bahwa doa pribadi itu adalah kita membuka diri, ya, membuka diri kita di hadapan Bapa Surgawi. Baik itu menyangkut kelemahan, teristimewa kita mempunyai banyak kelemahan. Dan juga kita mempunyai banyak kebutuhan. Ya, jadi dua hal itu membuat kita bisa doa pribadi. Nah, makanya itu diharuskan doa pribadi itu karena menyangkut dua hal itu, kelemahan kita dan kebutuhan kita. Nah, jadi diharapkan dalam materi ini kita sudah bisa mengerti betapa pentingnya doa pribadi. Ya, jadi sekalipun kita ini mempunyai anak,
tidak mungkin kita mengajak anak berdoa. Jadi anak diajarkan suatu waktu dia bisa berdoa pribadi. Ya, itu maksudnya supaya iman dan pribadi kita itu bisa bertumbuh. Nah, selanjutnya kita memperhatikan bahwa contoh daripada doa pribadi, ya, kita melihat contohnya ya. Kitab Mazmur dominan berisi persekutuan pribadi, yaitu pribadi pemazmur dengan Tuhan. Maka kerohanian umat Tuhan ditentukan oleh persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, misalnya kita membaca kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9, Mazmur 4 ayat 1 sampai 9, Mazmur 5 ayat 1 sampai 13, dan seterusnya Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Nah, ini kitab Mazmur ini nanti kita buka, masing-masing analisa kembali di rumah, betapa isinya menyangkut doa pribadi Daud, Raja Daud, kepada Tuhan. Dia di dalam doanya membuka dirinya bahwa dia juga mempunyai kelemahan. Dia meminta Tuhan memperbaharui dirinya. Dia juga menjalani kehidupan sehari-hari. Dia membutuhkan Tuhan juga menyertai dia. Nah, ini salah satu contoh. Ya, kalau kita membaca kitab Mazmur, di situ doa pribadi yang kita bisa contohkan. Ya, jadi kita tidak boleh segan-segan membuka diri kita. Ya, karena pengalaman orang-orang yang membuka dirinya kepada Tuhan itu dia hidupnya lebih baik. Dia mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, itu pentingnya doa pribadi ya seperti itu. Nah, jadi kita sudah melihat contoh-contoh yang ada. Berikutnya kita melihat lagi contoh-contoh yang lain. Kita melihat banyak di sini contoh-contoh doa pribadi. Kita pertama melihat di mana doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, di dalam Kejadian 18 itu, di situ isinya mengenai doa pribadi Abraham untuk menyelamatkan kota Sodom dari penghukuman Tuhan. Nah, itu isinya di situ ya. Kalau kita memperhatikan isinya nanti kita baca masing-masing di kesempatan berikutnya. Ya, masing-masing bisa belajar selanjutnya serius membaca ini supaya melihat bagaimana isi doa daripada Abraham. Nah, makan tuh. Sekarang kita melihat yang kedua. Dia kasih bebe. Memberkati Yakub. Kenapa sih kita sampai tidur semua? Nah, ini. Dalam Kejadian 27 juga itu doa daripada Ishak. Mendoakan anaknya Yakub untuk memberkatinya. Itu doa pribadi juga. Nah, jadi ketika kita mendoakan anak kita, itu adalah doa pribadi. Nah, jadi isinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, doa pribadi Musa meminta penyertaan Tuhan. Saya kira kok semakan. Kitab Keluaran pasal 33. Nah, di situ kita melihat bahwa Musa juga meminta dari Tuhan untuk menyertai umat Tuhan dalam perjalanan. Nah, itulah isi doanya ya. Jadi kita tidak boleh segan-segan meminta Tuhan menyertai kita. Ya, dalam setiap perjalanan panjang. Nah, seterusnya yang keempat, doa pribadi Simpson. Ya, ketika berperang melawan orang Filistin. Nah, di situ juga isi doanya bagaimana. Di situ nanti kita melihat isi doanya
tokoh-tokoh ini. Lalu kita melihat juga doa pribadi Ibu Hana. Nah, itu juga doa pribadi. Doa pribadi Daud. Itu juga ada. Isinya ada di situ. Doa pribadi Salomo. Memohon hikmat. Nah, itu juga. Doa pribadi Nehemia. Ada isinya seperti itu. Doa pribadi Daniel. Itu doa pribadi semua. Doa pribadi Yunus. Terus doa pribadi Mika. Kita melihat doa pribadi selanjutnya Mika, Nabi Mika. Kemudian doa pribadi Nabi Habakuk. Itu. Ini doa pribadi Nabi Habakuk ini. Kemudian doa pribadi Tuhan Yesus. Ini di Taman Getsemani. Nanti kita melihat ayat ini, khususnya ayat 17 ini, pasal 17 ayat 1 sampai 2 ini, bagaimana Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya di dalam doa pribadinya. Ya, doa pribadi Stefanus, doa pribadi Paulus, doa pribadi setiap orang percaya kalau menderita. Ini yang terakhir ya, 16. Nah, jadi kalau kita melihat doa-doa pribadi ini, maka sangat penting. Karena ada 16 poin mengenai doa pribadi. Nah, sedangkan doa jemaat itu sedikit di dalam penampilannya di dalam Alkitab. Maka kita melihat bahwa pembahasan kita mengenai doa pribadi itu sungguh-sungguh penting dan kita harus menjalankannya. Itu semua sebenarnya perintah. Jadi doa pribadi itu sungguh kita harus memahami dengan baik. Jadi kalau ada orang belum bisa menjalankan doa pribadinya, ya diharuskan memulainya. Jadi kita belajar hari ini tentang doa pribadi, itu supaya kita mendapat pengetahuan maknanya. Bagaimana kebenaran yang ada dalam Alkitab mengenai doa pribadi. Nah, ternyata Alkitab mencatat semua itu orang-orang yang melakukan doa pribadi. Nah, jadi disinilah yang kita menemukan sebuah kebenaran mengenai doa pribadi. Jadi disinilah materi mengenai doa pribadi kita mendapatkannya, dan nanti kita melihat isi doanya itu kita sudah jelas tadi ada dua hal ya, menyangkut kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang urgent tadi ya, isi doanya. Jadi yang misalkan kalau urgent, kalau dia sakit, dia perlu mendoakan. Kalau ada orang sakit, jangan berdiam diri, harus berdoa. Ya, kalau ada orang juga kesulitan, dia harus berdoa juga. Ya, kalau ada orang merasa menderita dibully atau ditolak, dia juga harus berdoa. Nah, jadi doa itulah yang disebut hal sehari-hari dan hal urgent. Jadi isi doanya kita sudah tahu. Maka di sini saudara-saudara, materi pembelajaran kita mengenai doa pribadi, di sini kita sudah mengerti ada dua hal tadi, yaitu doa pribadi yang bersifat kronos dan kairos. Ya, jadi dua bentuk doa ini harus kita ketahui. Nah, yang kita harus memang lakukan adalah hal-hal yang keseharian. Itu yang sering kita lakukan karena memang itu banyak yang kita hadapi.
Tapi kalau yang kairos juga jangan lupa. Kalau tersima, kalau mereka yang sakit, itu kan perlu. Jangan membiarkan penyakit itu berdiam berlama-lama di dalam tubuh kita. Nah, itu saja mungkin penjelasannya, sehingga kita dapat mengerti dulu materi tentang doa pribadi. Nah, sekarang kita masuk di dalam sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, ada waktu kita, silakan. Ada yang mau bertanya? Doa pribadi. Syafaat. Ya. Apakah ada yang ingin memberikan sebuah contoh atau kasus di dalam kehidupannya dia yang dia hadapi mengenai doa? Ya, kalau tidak ada, Mau bertanya, siapa? Boleh. Ibu Yosipin boleh, silakan. bagaimana dengan doa syafaat? Kalau Oh, ya, doa syafaat. iya. Ya. Baik, nanti kita akan masuk dalam doa syafaat juga, tetapi karena ini Oh. pertanyaan, jadi kita harus menjelaskannya. Ya, doa syafaat itu terdiri daripada, itu menyangkut doa pribadi dan juga bisa menyangkut doa jemaat. Jadi memang doa syafaat itu bisa dilakukan oleh dua golongan ini. Ya, karena jemaat itu kan itu bersifat komunitas. Sedangkan pribadi itu kan individu. Nah, doa syafaat itu adalah doa yang isinya kita mendoakan banyak hal, baik itu termasuk bangsa, lingkungan, kita mendoakan kondisi-kondisi kondisi-kondisi alam, ya misalkan bencana, itu kan perlu kita mendoakannya juga karena itu menyangkut urgent, ya. Jadi kita berdoa itu, doa syafaatnya itu seperti itu. Ya, kalau ada orang juga kan lagi sakit, dia minta kita mendoakannya, minta tolong ikut mendoakan, mau operasi misalkan. Nah, itu pun ya itu kita bisa mendoakan karena itu urgent. Ya. Jadi doa itu disebut doa syafaat. Dalam pelayanan, ada sebuah pelayanan yang akan dikerjakan di sebuah desa yang terpencil. Nah, itu urgent juga, itu doa syafaat. Itu kita bisa masukkan di dalam doa kairos, doa pribadi. Nah, jadi setelah pulang dari persekutuan yang kita lakukan doa syafaat di sana, kita bisa lanjutkan juga di rumah di dalam doa pribadi. Karena begitu urgent, jadi kita bisa mendoakannya di rumah kita masing-masing. Ya, mungkin begitu dulu Ibu Yosipin. Silakan dari Richa. Terima kasih Pak Yasi. Iya, oke, terima kasih Ibu Yosipin. Silakan Saudari Richa bertanya. Iya, baik Pak. Saya ingin bertanya. Terkadang saat kita berdoa secara pribadi. Suaranya kurang jelas. Oh, jelas ya. Begini sudah jelas? Ya, boleh. Oke. Iya. Ini Pak, yang saya bertanyakan, terkadang saat kita berdoa secara pribadi, itu ada gangguan gitu Pak. Misalnya, kayak kita kurang fokus, pikiran kita itu kayak bertapang gitu Pak, pikir ini, itu, sehingga kita itu kayak kurang khusyuk gitu ya Pak ya, Sebentar, ulang lagi. Sebentar, ulang. Suaranya kok kurang jelas lagi. Ayo, saya ulangi Pak ya. Baik, iya. Baik, jadi saat kita berdoa secara pribadi,
itu terkadang kan kita mengalami gangguan gitu Pak. Kita mengalami gangguan seperti misalnya kita kayak kurang fokus, pikiran kita itu kayak bercabang gitu Pak. Misalnya mikir 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 pergumulan atau mikir yang lain gitu Pak. Itu gimana ya Pak caranya supaya kita bisa khusyuk, kita bisa fokus berdoa, bersekutu sama Tuhan Pak. Itu saja Pak. Oh, ya oke, baik. Baik, pertanyaan bagus juga dari Saudari Richa. Sebuah pengalaman pribadi yang masing-masing orang memang hadapi beda-beda ya. Ada orang mempunyai pribadi kurang fokus, bagaimana dia mengalami pergumulan dengan dirinya sendiri terhadap kehidupan dia agar lebih maju ya. Contoh, seringkali disinilah memang letak banyak orang punya masalah pribadi. Apakah masalah pribadi masuk dalam doa kairos atau kronos? Ini masuk dalam doa kairos, ya. Karena masalah pribadi itu kan sama dengan penyakit, ya. Penyakit itu kan dia tidak selama-lamanya. Suatu waktu kan kalau kita mendoakannya pasti kan sembuh. Nah sekarang itu pun masalah pribadi, masalah menyangkut kurang fokus atau perasaan yang minder atau emosinya kurang stabil. Nah, itu kan masalah-masalah kejiwaan, mental. Nah, itu harus didoakan secara pribadi dalam bentuk isi doanya itu doa kairos. Tuhan berikan saya kesembuhan. Ya kan? Jadi berikan saya ketenangan, berikan saya fokus, berikan jiwa saya bisa terkendali. Ya, kan begitu. Jadi isi doanya itu menyangkut kebutuhan yang sedang dihadapi. Jadi jangan membiarkan diri kita itu dalam kondisi kurang sehat. Nah, baik jiwa, bahkan mental juga. Kalau kadang-kala kita lihat ada orang kok sering takut-takutan, penakut. Nah, itu kan perlu didoakan, doa pribadi, doa kairos, minta kesembuhan dari penyakit takut. Nah itu yang kita harus perhatikan. Segala sesuatu tidak bisa disembuhkan oleh dokter, tidak bisa disembuhkan oleh obat-obatan, hanya bisa disembuhkan lewat doa. Nah ini yang disebut doa kairos. Nah jadi kita ini menjalani kehidupan kita ini yang disebut urgent dan yang disebut rutin. Yang rutin itu kan pasti kita berdoa setiap hari. Mau pergi bekerja kita minta penyertaan Tuhan supaya kita tidak celaka. Nah, ya seperti yang tadi, sebuah kondisi pikiran, kita perlu meminta Tuhan menguasai pikiran kita. Nah, gitu. Nah, itu cara mendoakan, itu perlu didoakan. Ya, jadi apapun yang saudara-saudara rasakan diri saudara itu hari-hari ini yang kurang nyaman, itu perlu mendoakan diri sendiri, masuk dalam doa pribadi, minta dari Tuhan. Kita tidak selalu mencari hamba Tuhan untuk mendoakan kita. Itu kita masih iman anak-anak kalau seperti itu. Sebentar-sebentar kita datang ke pendeta, oh pendeta kenapa pikiran saya tidak tenang? Oh pendeta kenapa saya sulit tidur? Oh pendeta kenapa saya ini seringkali takut? Nah, ini hal-hal begini di dalam pembelajaran kita mengenai doa pribadi, perlu kita bisa mengatasinya lewat doa pribadi. Ya. Nah, kecuali ya kalau kita memang mempunyai masalah waktu masa lampau, kita mempunyai masalah pribadi seperti kita pernah dikuasai oleh roh jahat, ya. Lalu membuat kita itu menjadi orang yang sukar berdoa. Nah, ini
perlu didoakan oleh hamba Tuhan. Karena masa lampaunya dia pernah menggunakan ilmu-ilmu kegelapan. Ya, ini bagi dia memang untuk doa pribadi sulit. Dia perlu didoakan oleh hamba Tuhan. Nah, itu ada spesifikasinya ya, hal yang agak berbeda sedikit daripada masalah-masalah kejiwaan. Kalau ini masalah okultisme, masalah kuasa gelap, sukar ya, memang sukar karena kuasa gelap itu bisa mengganggu jiwa seseorang untuk tidak bisa fokus. Nah, maka dari itu dilihat kalau memang masa lampaunya dia itu pernah dengan kuasa gelap, perlu didoakan oleh orang lain. Nah, itu saja maksudnya hamba Tuhan. Nah, itu saja penjelasannya Saudari Richa, bahwa itu pun harus doa pribadi, minta dari Tuhan kesehatan mental, kesehatan juga jiwa ya pribadi, supaya bisa fokus. Ya, itu saja mungkin jawabannya seperti itu. Ya. Selanjutnya, ya. Bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih. Kalau saya tanya sedikit lagi boleh, Pak? Dikit aja. Boleh, silakan. Boleh, lanjut. Kalau misalnya kita berdoa, tapi bolong-bolong gitu gimana, Pak? Maksudnya nggak rajin, misalnya kayak setiap pagi harusnya berdoa, tapi tiba-tiba tidak berdoa karena suatu kondisi, itu gimana, Pak ya? Oh, gitu. Ya, memang pertanyaan ini juga menyangkut situasi lingkungan ya. Kalau saudara-saudara mungkin sedang ada di dalam banyak pekerjaan atau beban, ya, itu bisa saja membuat saudara tidak bisa fokus berdoa, ya, karena saudara masih dibawa oleh situasi pekerjaan yang memang saudara merasa itu sangat sangat berguna ya, sangat urgent yang saudara ingin kerjakan, sehingga saudara dibawa ke dalam alam pekerjaan itu, lalu sehingga di dalam doa pribadi saudara memang seringkali terganggu fokusnya ya dalam berdoa. Nah, dalam hal ini memang sekali lagi kita itu tidak selamanya bisa berdoa dengan fokus ya. Ya, tidak selamanya, karena ada 1-2 waktu kita itu terbawa oleh pikiran kita yang sedang kita kembangkan untuk sesuatu yang baru, yang kita belum mengerti banyak. Nah, kita masih belajar. Akhirnya kita seperti terobsesi di situ, terbius ya, terbawa pengaruhnya, sehingga kita mengalami gangguan fokus dalam doa pribadi. Nah, di sini kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap mempunyai iman bahwa doa itu akan menolong kita. Nah, bisa saja hari itu menjadi sebuah pengalaman untuk supaya kali berikut kita bisa menguasai diri. Saya tidak boleh lagi kecanduan dengan pikiran saya sendiri. Tapi saya harus bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, itu cara mengatur kita punya kondisi jiwa ya. Jiwa kita harus kita bisa mengontrolnya dalam pertolongan Roh Kudus, maksudnya di situ. Ya mungkin begitu Saudari Richa, bahwa memang hal itu bisa terjadi, tetapi itu belum disebut sebuah masalah besar. Ya, oke, selanjutnya Bapak Yopi boleh melanjutkan pertanyaan, atau Ibu Dorea ya, boleh silakan. Bu Dorea, ya saya ingin bertanya Pak mengenai doa pribadi. Itu berkaitan tentang hal yang diharapkan jika belum terjawab
apakah kita perlu melakukannya dengan puasa misalnya? Dia mau memiliki rumah Tuhan misalnya, tapi belum kesampaian. Apakah perlu melakukan puasa? Apakah itu hal yang ekstrim dalam berdoa? Ya, itu saja. Ya. Ya, baik. Pertanyaan Ibu Dorea bagus sekali ya. Ya, kebutuhan kita ini kan banyak ya, termasuk yang besar. Rumah itu sebuah kebutuhan besar ya. Dia jauh lebih besar daripada makanan minuman, tapi itu juga penting, urgent ya. Jadi itu termasuk urgent, sama dengan penyakit. Itu juga urgent. Jadi kalau kita mendoakan rumah, setelah kita dapat, kita tidak mendoakannya lagi. Nah, itu kan disebut isi doa kairos. Nah, jadi apakah kita boleh mendoakannya terus-menerus lewat cara berpuasa? Ya, boleh-boleh saja. Semua itu disebut, yang penting itu doa pribadi. Jadi isi doa pribadi, kita boleh mengambil sikap doa biasa ataupun doa puasa boleh. Ya, apa maknanya semua ini? Kita melihat dulu doa puasa itu, dia itu sebenarnya berfungsi untuk sebagai sebuah seperti power yang kita siapkan supaya kita semakin merasa mendapat perlindungan di dalam doa, supaya doa kita itu menjadi lebih terarah atau lebih serius, maksudnya ya. Jadi bisa, jadi boleh itu sesekali dilakukan, dan pasti ketika kita mendoakannya, pasti Tuhan menjawabnya. Dan sesuai apapun kita lakukan doa puasa, pasti kita mempunyai pengetahuan bahwa Tuhanlah yang mempersiapkan waktu dengan tepat. Jadi itu benar-benar saja kalau dilakukan ya, secara baik puasa pribadi di rumahnya, ya tentunya ya, doa puasa pribadi di rumah, dan doa di rumah juga untuk hal itu bisa. Ya, jadi pertanyaan ini bagus, dan ini sama dengan kita, sekali lagi saya bilang itu doa, isi doa kairos. Ya, ya mungkin begitu ya, mungkin ada yang lain. Pertanyaan ini sudah bisa dijawab untuk Ibu Dorea, boleh. Ya, silakan yang lain, bisa siapa? Ya, jadi ini kita bahas tentang doa pribadi ya. Jadi doa pribadi itu menyangkut diri kita dan pergumulan kita mengenai apa saja. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam doa. Pelajaran berikutnya adalah doa pelayanan. Jadi kita melakukan doa itu sama dengan kita melakukan pelayanan. Itu maknanya. Jadi nanti kita belajar apa itu doa pelayanan. Kali ini doa pribadi, kita ada di dalam dimensi doa pribadi, dan nanti kita akan masuk di dalam pemahaman doa pelayanan. Nah, itu saja bagian kita, materi kita, penjelasan di hari ini, biar kita semakin paham dengan doa pribadi. Ya, semoga kita mendapatkan berkat Tuhan di hari ini mengenai firman yang kita pelajari. Ya, demikian Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita telah tiba di jam 8:01, dan saya harap materi ini sudah membuat kita paham ya, dan membuat kita semakin kuat di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Ya, mungkin itu saja. Kita akan masuk di dalam doa kita, mengakhiri
pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih karena Tuhan telah memimpin, memberkati pembelajaran kami di hari ini, pemuritan di term kedua mengenai doa pribadi. Bahwa Tuhan memberkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang telah menerima pelajaran ini. Engkau yang memberkati Ibu Tabita yang menerima pelajaran ini. Engkau memberkati Ibu Yosepin yang menerima pelajaran ini. Engkau memberkati Ibu Berta yang menerima pelajaran ini. Engkau memberkati Ibu Dorea yang mempelajari materi ini. Engkau memberkati Bapak Yusti dengan Ibu Indah dan juga Saudara Ritsa. Tuhan memberkati. Dan juga hari ini mereka yang mau terlibat belajar lagi, biarlah Tuhan memberkati mereka yang mendengarkannya. Maka kami bersyukur bahwa Tuhan menambahkan pada kami bagaimana mengenal doa pribadi, sehingga kami masing-masing pribadi dapat berdoa di setiap tempat di mana kami tinggal dan berada, supaya kami dapat melihat kebesaran kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan pribadi, untuk menumbuhkan pribadi kami semakin lebih baik, semakin lebih kuat, dan kami akhirnya menuju kepada suatu kedewasaan rohani. Maka berkat kelas pemuritan ini, biarlah minggu-minggu depan akan semakin lagi kami diperlengkapi dan memperkaya kami ya Tuhan. Berkati semua ini, hamba-Mu menyerahkan diriku juga, berkati supaya hamba dapat mampu melakukan pembelajaran ini, membimbing saudara-saudaraku ini dengan anugerah Tuhan. Terima kasih kami. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat-Mu ini, turunlah berkat-Mu ke atas setiap anak-anak-Mu yang hadir di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, selesai kita belajar materi ini. Ya, bagi saudara-saudara bisa ucapkan salam ya bagi siapa saja yang ada di berbagai tempat. Ibu Berta di Toraja, ya, Ibu Dorea di Jakarta, ya. Nah, Ibu Yosepin di Makassar, nah, Ibu Tabita di Malang, nah, Saudari Richard juga di Malang, ya. Ini semua kita bisa kasih salam jarak jauh ya, bisa ketemu. Nah, ya biarlah kita semakin ya bersukacita mendapatkan pengetahuan ini. Ya,